mengganggu orang lain dengan mendesak dan mendorong, tanpa mencaci maki dan memukul, karena yang demikian adalah salah, karena menyakiti sesama muslim. Cukup baginya memberi isyarat ke Hajar Aswad dari jauh dan mengucap Allahu Akbar. Kemudian memulai tawaf dengan berzikir, beristighfar dan berdoa yang dikehendaki, atau membaca Al-Quran tanpa mengangkat suara dengan doa khusus, sebagaimana yang dilakukan sebagian orang, karena yang demikian mengganggu orang lain dalam bertawaf. Bila sampai di rukun Yamani, sunnah menyalaminya dengan tangan bila mudah bagi Anda. Jangan menciumnya atau mengusapnya seperti yang dilakukan sebagian orang, karena hal ini bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Bila tidak bisa menyalaminya, maka lewatilah rukun tersebut tanpa beri isyarat atau bertakbir. Dan sunnah baginya mengucapkan doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Demikianlah seorang haji menyempurnakan tawafnya, sebagaimana ia mulai sebanyak 7 putaran, dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad pada setiap putaran. Disunahkan romel, yaitu lari-lari dengan langkah kecil pada 3 putaran pertama saat tawaf kudum. Ada beberapa kesalahan dari jamaah haji dan umroh di saat bertawaf di Ka'bah. Di antaranya, masuk ke dalam hijir saat bertawaf dengan keyakinan bahwa ini termasuk tawaf, padahal membatalkannya karena berkurang tawafnya dan berarti bertawaf di sebagian Ka'bah. Termasuk kesalahan juga mengusap semua ujung Ka'bah, bahkan semua dindingnya, memegangi kain dan pintunya, serta makam Ibrahim. Semua itu tidak boleh karena merupakan bid'ah yang tidak ada aslinya dalam syariat dan tidak dikerjakan Rasulullah SAW. Tidak boleh mengangkat suara saat bertawaf karena mengganggu orang-orang lain. Termasuk kesalahan juga, jemaah haji wanita berdesak-desakan dengan jemaah haji pria, khususnya pada Hajar Aswad dan makam Ibrahim, yang seharusnya dihindari. Bila selesai tawaf, kembalikan posisi selendang ihram Anda dengan menutupkan kembali ke bahu kanan Anda. Sunnah muakkadah hukumnya melakukan sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf di belakang makam Ibrahim bila mungkin. Bila tidak bisa, dirikan sholat dimanapun di dalam Masjidil Haram dengan membaca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan Qul huwallahu ahad setelah Al-Fatihah pada rakaat kedua. Bila membaca selain surat tersebut, boleh hukumnya. Kemudian keluar menuju sofa untuk melakukan sa'i. Bila Anda mendekati sofa, mulailah sebagaimana perintah Allah dengan membaca Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Naiklah ke atasnya dengan menghadap Ka'bah. Bacalah tahmid dan takbir 3 kali. Angkatlah kedua tangan saat berdoa. Bacalah sebanyak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa hazamal ahzaba wahdah. Berdoalah di antara ketiganya dengan doa yang Anda kehendaki. Bila membacanya lebih singkat, boleh hukumnya. Tidak perlu mengangkat tangan kecuali bila berdoa dan tidak perlu memberi isyarat ke Ka'bah saat bertakbir karena ini merupakan kesalahan yang banyak dilakukan para jamaah haji. Lalu turunlah dari sofa dengan tenang sambil berdoa, baik untuk Anda, keluarga, dan sesama muslim. Bila sampai di alamat hijau pertama, bagi laki-laki disunahkan berjalan cepat sampai ke alamat hijau kedua. Wanita tidak disyariatkan. Kemudian berjalan biasa sampai ke Marwah. Setelah Anda sampai di Marwah, bacalah zikir dan doa seperti yang Anda kerjakan di sofa dengan menghadap Ka'bah. Setelah itu turunlah dengan tenang dan penuh zikir,
sampai ke alamat hijau. Lakukan jalan cepat kembali sampai ke alamat hijau berikutnya, lalu jalan biasa menaiki sofa. Kerjakanlah sebanyak 7 putaran dengan hitungan. Perjalanan Anda dari sofa ke Marwah terhitung 1 putaran. Kembali Anda dari Marwah ke sofa 1 putaran juga. Bila Anda sakit atau lemah, tidak mampu berjalan di tengah perjalanan sa'i, dibolehkan memakai kursi dorong atau tandu. Dibolehkan juga bagi wanita yang haid atau nifas melakukan sa'i tanpa tawaf, karena pada dasarnya tempat sa'i tidak termasuk Masjidil Haram. Termasuk kesalahan, wanita berjalan cepat saat sa'i di antara 2 alamat hijau. Setelah selesai 7 putaran sa'i, bagi lelaki yang melakukan haji tamattu memendekkan rambutnya secara menyeluruh, sedang bagi wanita memotong ujung-ujung rambutnya kira-kira sepanjang ujung jari. Dengan demikian, sempurnalah pekerjaan umroh bagi yang melakukan haji tamattu' dan dibolehkan segala sesuatu yang dilarang selama berihram. Asy-Syaikh Muhammad Al-Utsaimin mengatakan, disunahkan memperbanyak bacaan talbiyah bagi yang berniat umroh mulai saat berihram sampai akan bertawaf. Adapun bagi yang berniat haji mulai saat berihram sampai akan melempar jamratun aqabah tanggal 10 Dzulhijjah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tanggal 8 Dzulhijjah, hari Tarwiyah. Di hari ini, jamaah haji dari berbagai cara manasik mereka, baik tamattu', qiron maupun ifrad, menuju Mina, mengikuti sunnah Mustafa SAW, disunatkan menuju Mina sebelum duhur. Mereka mendirikan sholat duhur, asar, maghrib, isya dan fajar dengan memendekkan yang 4 rakaat tanpa jamak. Tidak ada perbedaan antara dalam hal ini, baik penduduk Mekah atau lainnya. Sunat bagi mereka bermalam di Mina hari ini, yaitu hari Tarwiyah, sehingga menjalankan sholat fajar 9 Dzulhijjah, menanti hingga terbit matahari, lalu berjalan ke Arafah dengan tenang dan sakinah, dengan bertalbiyah dan bertakbir. Tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah. Berbondong-bondong jamaah haji menuju Arafah di hari yang disaksikan ini. Hari yang Rasulullah mensifatinya sebagai sebaik-baik hari. Mereka berwukuf di Arafah mulai terbit matahari sampai terbenam di hari yang agung ini. Disunatkan untuk turun di Namirah bila mudah baginya. Bila tidak, harus yakin bahwa ia berada di dalam batas Arafah dengan melihat tanda-tanda yang menerangkan batasannya. Arafah semua adalah tempat berwukuf. Di hari yang agung ini, gunakan kesempatan untuk menyibukkan diri dengan bertalbiyah dan zikir. Perbanyaklah istighfar, takbir dan tahlil, menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan berserah diri. Bersungguhlah dalam berdoa, baik untuk Anda, istri, anak-anak dan saudara muslim. Bila tiba saat duhur, seorang imam berkhutbah di hadapan manusia, mengingatkan, menasihati dan membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan dengan mengimami mereka sholat duhur dan asar, dijamak dan diqashar, sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah SAW, tanpa sholat sunnah apapun, baik sebelum, sesudah, atau di antara keduanya. Hindarilah perbuatan yang habiskan waktu tanpa pahala di hari yang agung ini dan tempat yang mulia. Kesalahan-kesalahan yang dilakukan sebagian jamaah, di antaranya turun di luar batas Arafah dan menetap di tempat tersebut hingga terbenam matahari, kemudian keluar menuju Muzdalifah. Keluar dari Arafah sebelum terbenam matahari. Ini tidak boleh karena bertentangan dengan yang dikerjakan Rasulullah SAW. Saling dorong dan mendesak untuk naik ke Gunung Arafah, untuk sampai di puncaknya, guna mengusapnya dan sholat di sana. Ini termasuk bid'ah yang tidak ada asalnya dalam syariat, di samping bisa mengganggu kesehatan badan. Menghadap Gunung Arafah saat berdoa, yang sunnah adalah menghadap kiblat. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa min adzabil qabr. La ilaha illa ant. Allahumma anta rabbi.
لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Al-Muzdalifah. Setelah terbenam matahari tanggal 9 Dzulhijjah, bergeraklah rombongan-rombongan haji menuju Muzdalifah atas berkat Allah Ta'ala. Untuk sholat maghrib dan isya di sana, dijamak dan diqosor dengan 1 adzan dan 2 iqamah, begitu mereka sampai di sana. Kemudian mabit malam itu dengan bertabiyah, berzikir, dan bersyukur kepada Allah atas karunia dan kebaikannya, sehingga memberinya umur untuk bisa berwukuf di Arafah. Setelah jamaah haji sampai di Muzdalifah, sebagian dari mereka melakukan kesalahan yang perlu diperingatkan. Di antaranya, mengutamakan mencari batu kerikil sebelum sholat maghrib dan isya dijamak dan diqosor, padahal sholat lebih utama. Keyakinan sebagian mereka bahwa kerikil harus didapatkan di Muzdalifah adalah merupakan kesalahan yang tidak pantas terjadi. Yang sunat sebagaimana tersebut di atas, bermalam di Muzdalifah sampai sholat fajar, diberi kemurahan bagi wanita dan orang yang lemah, serta anak-anak keluar menuju Mina setelah akhir malam. Setelah sholat fajar, dianjurkan untuk berhenti di Masy'aril Haram, yaitu gunung di Muzdalifah, atau di mana saja di Muzdalifah, untuk berdoa, menghadap kiblat, berzikir, takbir, dan doa yang mudah baginya, kemudian mencari 7 batu kerikil yang lebih besar dari kacang, untuk melempar Jamratul Aqabah Kubro. Sedang selebihnya mengambil dari Mina, lalu melanjutkan perjalanan atas berkat Allah sebelum terbit matahari menuju Mina dengan bertalbiyah dengan penuh khusyuk dan memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Sesampai di Mina, segera menuju Jamratul Aqabah Kubro, yaitu yang terdekat dengan Mekah. Bila sampai di tempat tersebut, berhentilah dari takbir, kemudian melempar Jamratul Aqabah dengan 7 batu kerikil secara berturut-turut dengan bertakbir pada setiap lemparan. Sembelihlah kurban, makanlah sebagiannya, bagikan sebagian besar kepada fakir Mekah. Bercukur bersih lebih utama atau pendekkan dengan menyeluruh. Bagi wanita, memotong ujung rambutnya sepanjang ujung jari. Lebih utama bila ketiganya dilakukan dengan tertib seperti di atas. Bila mendahulukan yang satu dengan lainnya, diperbolehkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kaum muslimin, baik di barat ataupun di timur pada umumnya, dan jamaah haji di Mina pada khususnya, merayakan Hari Raya Idul Adha Al-Mubarak dengan senang dan gembira atas nikmat Allah kepada mereka dengan menyembelih binatang kurban sebagai pendekatan diri kepada Allah Ta'ala. Jamaah haji akan mendapatkan proyek-proyek pemanfaatan daging haji dan kurban dari pemerintah Arab Saudi untuk memudahkan mereka dalam pelaksanaan ibadah ini. Beberapa kesalahan yang terjadi saat melempar jamrah, di antaranya, kepercayaan sebagian mereka bahwa mereka melempar setan sehingga melemparnya dengan marah dan caci maki terhadap setan tersebut.
Padahal disyariatkan melempar jamrat supaya berzikir kepada Allah. Melempar